Belikan mobil atau aku teriak kau hamil. Ancam mertuaku di pelaminan. Aku tersenyum dingin. Saat ku keluarkan satu lembar kertas, ini, wajahnya pucat dan dia menjerit histeris karena ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Cahaya layar laptop memantul di kacamata Gisela. Pukul 11 malam, di apartemennya yang hening di kawasan Jakarta Selatan, wanita berusia 29 tahun itu masih berkutat dengan spreadsheet. Bukan urusan kantor, melainkan anggaran pernikahannya yang tinggal 2 minggu lagi. Sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan FMCG multinasional, Gisela terbiasa melihat angka sebagai fakta yang dingin dan jujur. Angka tidak pernah berbohong. Namun, malam ini, angka-angka di depannya terasa menjeritkan sesuatu yang tidak beres. 75 juta untuk seragam keluarga inti pihak laki-laki, gumam Gisela pelan. Alisnya berkerut. Dia menelusuri rincian yang dikirimkan oleh calon ibu mertuanya, Bu Yola, sore tadi via WhatsApp. Daftarnya mencengangkan, kain sutra import, biaya jahit di butik desainer ternama, hingga aksesoris bros berlapis emas muda. Padahal, kesepakatan awal hanya seragam pantas pakai yang elegan, bukan kostum parade kerajaan. Gisela meraih ponselnya, menekan panggilan cepat ke nomor Haikal. Halo, sayang? Belum tidur? Suara Haikal terdengar serak di seberang sana. Kal, aku lagi cek invoice tambahan dari ibumu. Kamu sadar nggak kalau biaya seragam keluarga kamu sendirian hampir setara biaya catering untuk 500 tamu? Tanya Gisela to the pound. Hening sejenak. Terdengar helaan napas berat Haikal. Oh, itu? Ibu bilang dia mau tampil prima di depan kolega-kolega ayahmu, Sel. Katanya dia nggak mau bikin malu Pak Arman. Kamu tahu kan, ibu agak insecure karena dia cuma ibu rumah tangga biasa, sementara ayahmu pensiunan hakim tinggi. Logika Gisela menolak alasan itu. Tampil prima itu perlu, Kal. Tapi ini boros. Anggaran kita joint account. Ingat? Ini uang tabungan kita buat DP rumah di Bintaro. Aku tahu, sayang. Tapi tolonglah, kali ini saja. Suara Haikal memelas, nada yang selalu membuat Gisela luluh selama 2 tahun mereka berpacaran. Ibu lagi sensitif banget. Kemarin dia nangis karena merasa nggak punya apa-apa buat dibanggakan di pestanya. Anggap saja ini sedekah buat nyenengin orang tua. Gisela memijat pelipisnya. Haikal adalah lelaki yang baik, arsitek yang berbakat, dan sangat sopan. Satu-satunya kelemahannya adalah dia tidak memiliki tulang punggung jika berhadapan dengan ibunya. Oke, aku approve, kata Gisela akhirnya, menyerah demi perdamaian. Tapi sisa tagihan vendor dekorasi, kamu yang handle pakai bonus tahunanmu, ya? Siap, bos. Makasih ya, sayang. Kamu memang terbaik. Gisela menutup telepon. Dia mentransfer dana tersebut ke rekening pribadi Bu Yola, bukan ke rekening butik seperti prosedur biasanya, sesuai permintaan wanita parubaya itu. Ada rasa tidak nyaman yang menjalar di perut Gisela. Insting auditnya menyala. Kenapa harus ke rekening pribadi? Namun, dia menepisnya. Jangan jadi calon menantu yang curigaan, Gisel, batinnya. Dia menutup laptop, tidak menyadari bahwa transfer itu hanyalah gerbang pembuka dari keserakahan yang jauh lebih gelap. Di belahan kota lain, di sebuah rumah tipe 45 yang ket pagarnya mulai mengelupas, Bu Yola menatap layar ponselnya dengan mata berbinar. Notifikasi M-Banking masuk. 75 juta rupiah. Dasar bodoh, desisnya sambil tersenyum miring. Tidak ada butik desainer. Tidak ada sutra import. Kain seragam itu sudah dia beli di Tanah Abang minggu lalu dengan total harga tak sampai 5 juta rupiah. Selisih 70 juta itu sangat dia butuhkan. Bukan untuk kemewahan, tapi untuk nyawa. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini bukan notifikasi bank, melainkan pesan WhatsApp dari nomor asing. Profilnya hanya gambar tengkorak hitam. Debt Collector VIP, Bu Yola, kami tahu anak ibu mau nikah mewah di gedung Bidakara. Jangan sampai kami kirim karangan bunga isinya tagihan utang 300 juta rupiah. Bayar bunga berjalan besok atau kami datangi calon besan ibu. Wajah Bu Yola pucat pasi.
Tangannya gemetar. Uang 70 juta dari Gisela hanya cukup untuk membayar bunga bulan ini, dan sedikit pokok utang dari aplikasi pinjaman online ilegal, dan sisa utang judi slot yang dia mainkan diam-diam setahun terakhir. Gaya hidup sosialitanya, arisan tas bermerek palsu dan traktir teman-teman senam, telah memakan dirinya hidup-hidup. Haikal nggak boleh tahu. Gumamnya panik. Apalagi Pak Arman. Jika Pak Arman, ayah Gisela yang mantan hakim itu tahu calon besannya terlilit utang judi dan pinjol, pernikahan pasti batal. Dan jika pernikahan batal, Bu Yola kehilangan akses ke dompet berjalan bernama Gisela. Dia butuh rencana lebih besar. 70 juta tidak cukup menutup lubang yang dia gali. Dia butuh ratusan juta untuk bersih total. Bu Yola menatap foto prewedding Haikal dan Gisela yang terpajang di ruang tamu. Tatapannya terhenti pada sosok Gisela yang anggun. Wanita karir, sukses, kaya raya, dan sangat menjaga nama baik. Orang kaya paling takut aib, bisik Bu Yola pada dirinya sendiri. Sebuah ide licik mulai merayap di kepalanya. Dia tidak butuh belas kasihan Gisela, dia butuh ketakutan Gisela. 3 hari kemudian, Rumah Sakit Medika Pusat. Gisela duduk di ruang tunggu poli onkologi ginekologi. Bau antiseptik yang khas selalu membuatnya sedikit mual, mengingatkannya pada masa-masa sulit 3 tahun lalu. Nona Gisela Arman, panggil seorang perawat. Gisela masuk. Di dalam, Dokter Prasetyo, dokter senior yang juga teman lama ayahnya, menyambut dengan senyum hangat namun profesional. Gimana, Sel? Ada keluhan nyeri? Tanya Dokter Prasetyo sambil memeriksa hasil USG terbaru. Nggak ada, Om. Cuma check up rutin aja sebelum nikah. Aku mau pastikan semuanya bersih. Jawab Gisela tenang. Dokter Prasetyo mengangguk-angguk. Bagus. Kondisimu sangat prima pasca operasi 3 tahun lalu. Tidak ada tanda-tanda residu tumor. Kamu sehat total. Dokter itu meletakkan pulpennya, lalu menatap Gisela dengan pandangan kebapakan. Tapi kamu sudah bicara sama calon suamimu soal ini, kan? Secara detail? Gisela menghela napas pelan. Haikal tahu aku pernah operasi pengangkatan mioma, dan ada komplikasi. Tapi, aku belum jelaskan secara gamblang implikasi medisnya kalau aku total nggak bisa hamil secara alami karena rahimku sudah diangkat. Histerektomi. Aku takut dia mundur. Gisel, tegur Dokter Prasetyo lembut. Kejujuran itu pondasi. Kalau kamu kasih tahu setelah akad, itu bisa dianggap penipuan oleh beberapa orang. Aku tahu, Om. Makanya, rencanaku malam pertama nanti, aku akan kasih lihat berkas ini. Gisela menepuk tas kerjanya. Aku mau dia menerimaku apa adanya saat kami sudah sah, supaya tidak ada intervensi dari ibunya yang agak menuntut soal cucu. Dokter Prasetyo menyerahkan sebuah map coklat tebal. Di dalamnya tersimpan rekam medis lengkap Gisela, laporan operasi patologi anatomi. Bukti tak terbantahkan bahwa secara biologis, Gisela tidak memiliki rahim. Simpan ini. Ini riwayat tubuhmu, bukti perjuanganmu bertahan hidup, kata Dokter Prasetyo. Gisela menerima map itu dengan tangan mantap. Terima kasih, Om. Saat berjalan keluar rumah sakit, Gisela merasa map di dalam tasnya bukan sekadar kertas. Itu adalah tameng sekaligus pedang. Dia tidak malu dengan kondisinya. Dia selamat dari penyakit mematikan, dan itu adalah kemenangan. Dia hanya perlu waktu yang tepat untuk menjelaskannya pada Haikal. Namun, Gisela tidak tahu bahwa map itu akan memiliki fungsi yang jauh berbeda dalam waktu kurang dari seminggu. H2 Pernikahan. Apartemen Gisela sedang ramai dengan beberapa kotak hantaran yang baru tiba. Bel pintu berbunyi. Saat Gisela membuka pintu, Bu Yola berdiri di sana dengan senyum yang terlalu lebar. Namun matanya tidak ikut tersenyum. Ibu, tumben gak bilang mau mampir. Sapa Gisela sopan, mempersilakan masuk. Ibu kangen aja, Sel. Sekalian mau lihat persiapan. Bu Yola melenggang masuk, matanya langsung memindai seisi ruangan, menilai harga furnitur dan barang-barang elektronik Gisela. Wah, TVMU baru ya? Mahal pasti ini. Biasa aja kok, Bu. Mau minum apa? Air putih saja. Bu Yola duduk di sofa kulit Italia milik Gisela, mengelus permukaannya dengan gestur posesif.
Setelah berbasa-basi sebentar soal catering, Bu Yola mengubah posisi duduknya menjadi lebih condong ke depan. Gisel, sayang, ibu mau minta tolong sedikit. Suaranya merendah. Gisela yang sedang menata toples kue di meja berhenti sejenak. Kenapa, Bu? Ada masalah sama baju seragamnya? Seragam 70 juta itu, batin Gisela sinis. Bukan. Begini, mobil Haikal itu kan Innova lama ya, sudah agak buluk. Ibu malu kalau nanti iring-iringan keluarga besan pakai mobil itu. Apalagi tamu ayahmu kan pejabat semua. Bu Yola memasang wajah sedih yang terlatih. Gimana kalau kamu belikan mobil baru buat operasional kami? Pajero Sport yang baru, gagah kan? Buat surprise Haikal juga. Gisela tertegun. Permintaan ini konyol. Pernikahan tinggal 2 hari, dan dia minta dibelikan mobil 500 miliar? Bu, maaf sekali. Anggaran saya sudah habis untuk pelunasan gedung dan catering. Lagi pula, mobil Haikal masih sangat layak jalan dan bersih. Kalau ibu malu, kita bisa sewa Alphard untuk hari haji biar saya yang bayar sewanya. Tawar Gisela logis. Wajah Bu Yola berubah kaku. Tawaran sewa mobil tidak memberinya uang tunai atau aset yang bisa digadaikan segera ke penagih utang. Dia butuh BPKB atau uang tunai, bukan gengsi semata. Kamu ini pelit sekali sama keluarga sendiri. Sel, suara Bu Yola mulai tajam. Kamu manajer, gajimu besar. Masa buat mertua saja perhitungan? Ingat, ridho suami itu ada di ibunya. Gisela menegakkan punggungnya. Dia tidak suka dimanipulasi dengan dalil agama. Ini bukan soal pelit, Bu. Ini soal prioritas. Setelah menikah, saya dan Haikal punya cicilan rumah. Saya tidak bisa bakar uang untuk mobil yang tidak urgen. Bu Yola berdiri tiba-tiba, membanting bantal sofa. Oh, jadi kamu merasa lebih pintar ngatur uang daripada saya? Lihat saja nanti. Jangan sampai kamu menyesal karena meremehkan ibu. Wanita tua itu berjalan keluar tanpa pamit, membanting pintu apartemen dengan keras. Gisela berdiri terpaku. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan sekadar kekecewaan mertua biasa. Ada kepanikan dalam mata Bu Yola tadi. Kepanikan orang yang terdesak. Malam itu, Gisela menelepon asisten pribadinya. Rina, tolong kamu selidiki latar belakang finansial Bu Yola. Cek slip OJK atau apapun. Aku mau tahu kenapa dia obsesi banget sama uang tunai belakangan ini. Aku butuh datanya besok pagi. Malam sebelum akad nikah, Bu Yola duduk di kamar tidurnya yang berantakan. Di hadapannya, pesan ancaman dari debt collector semakin beringas. Mereka mengancam akan datang ke gedung pernikahan besok pagi jam 10, tepat saat resepsi dimulai, dan berteriak pakai toa jika utang tidak dilunasi. Bu Yola merasa tercekik. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia harus mendapatkan uang itu besok pagi, bagaimanapun caranya. Dia teringat penolakan Gisela yang dingin soal mobil. Rasa bencinya memuncak. Gadis sombong, batinnya. Mentang-mentang kaya, dia pikir dia bisa mengaturku. Bu Yola memutar otak. Apa kelemahan Gisela? Gisela wanita karir. Sempurna. Bersih. Anak hakim. Tuh. Bu Yola tersenyum licik. Di lingkungan sosial mereka, tidak ada yang lebih memalukan bagi keluarga terhormat selain kehamilan di luar nikah dengan pria lain. Jika Bu Yola menuduh Gisela hamil anak orang lain tepat di momen sakral, di depan semua tamu dan Pak Arman, Gisela pasti akan panik. Dia pasti akan melakukan apa saja agar Bu Yola tutup mulut. Gisela yang perfeksionis tidak akan mau berdebat soal keperawanan di depan umum. Dia pasti akan memilih membayar daripada menanggung malu. Aku akan bisikan padanya saat sungkeman. Gumam Bu Yola, menyusun skenario jahat di kepalanya. Aku akan ancam dia. Transfer uang atau belikan mobil detik itu juga, atau aku teriak dia hamil anak haram. Bu Yola merasa jenius. Dia yakin rencananya sempurna. Dia tidak tahu bahwa Gisela tidak memiliki rahim, sehingga tuduhan hamil itu bukan hanya fitnah, tapi kemustahilan medis yang konyol. Sementara itu, di apartemennya, Gisela menerima email dari asistennya, Rina. Subjek, hasil pengecekan Bu Yola lampiran, daftar utang pinjol riwayat judi online. Mata Gisela membelalak membaca laporan itu.
Total utang Bu Yola mencapai 300 juta rupiah, tersebar di 15 aplikasi pinjaman dan satu bandar judi darat. Ya Tuhan! Gisela menutup mulutnya. Dia melirik ke meja kerjanya. Di sana sudah ada cek tunai senilai 350 juta rupiah yang awalnya dia siapkan sebagai hadiah pernikahan untuk melunasi KPR rumah kecil Bu Yola, yang dia kira masih dicicil. Gisela berniat menjadi menantu berbakti. Jadi ini alasannya dia minta mobil. Gumam Gisela. Dia merasa dikhianati, tapi juga iba. Bagaimanapun, ini ibu Haikal. Gisela mengambil cek itu, memasukkannya ke dalam amplop coklat yang sama dengan map medisnya. Aku akan berikan ini besok setelah akad, sebagai pelunasan utangnya. Tapi aku harus bicara tegas. Ini yang terakhir, putus Gisela. Dia tidak tahu bahwa niat baiknya akan disambut dengan pisau di punggung. Gisela menyiapkan hadiah, pelunasan utang, sementara Bu Yola menyiapkan hadiah, fitnah keji. Besok, di pelaminan, dua rencana ini akan bertabrakan dengan cara yang paling eksplosif. Sabtu pagi di Grand Ballroom, sebuah hotel bintang 5 di Jakarta Selatan. Udara di dalam ruangan terasa sejuk berkat pendingin ruangan sentral yang bekerja maksimal, kontras dengan panasnya matahari Jakarta di luar sana. Aroma bunga melati segar dari dekorasi pelaminan memenuhi setiap sudut, bercampur dengan wangi parfum mahal para tamu undangan. Gisela duduk di ruang rias pengantin, menatap pantulan dirinya di cermin besar. Kebaya putih bertabur payet kristal membalut tubuhnya dengan sempurna. Riasan adat Sunda Siger membuatnya tampak anggun, menonjolkan fitur wajahnya yang tegas namun lembut. Namun, di balik bedak tebal itu, ada kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan oleh concealer merek apapun. Kamu cantik banget, Sel. Jangan tegang gitu dong, ujar Rina, asisten pribadinya yang hari ini merangkap sebagai bridesmaid, sambil merapikan ujung kain batik Gisela. Perasaanku nggak enak. Rin, kamu sudah pastikan tim keamanan menjaga pintu masuk, kan? Tanya Gisela pelan, matanya melirik ke pintu. Aman, Bu Bos. Sesuai instruksi, tamu tanpa undangan fisik atau barcode tidak boleh masuk. Termasuk orang-orang yang mungkin dicari Bu Yola, bisik Rina, mengacu pada laporan utang yang mereka bahas semalam. Gisela mengangguk samar. Dia mencoba menenangkan diri. Hari ini adalah harinya. Dia akan menikah dengan Haikal, pria yang dicintainya, terlepas dari bagasi masalah ibunya. Gisela sudah menyiapkan cek pelunasan itu di dalam tas tangan kecil berhias mutiara yang kini dipegang Rina. Begitu acara selesai, aku akan lunasi semuanya dan minta Bu Yola bertobat, batin Gisela naif. Sementara itu, di lobi depan ballroom, Bu Yola berdiri dengan kegelisahan yang nyata. Dia mengenakan kebaya seragam, yang dibelinya murah namun dimodifikasi agar terlihat mahal, sambil terus-menerus mengecek ponselnya. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kami sudah di parkiran basement. Pukul 11 teng, kalau Dana belum masuk, kami naik ke ballroom dan bikin keributan. Pilih mana, bayar atau malu? Wajah Bu Yola memucat di balik makeupnya. Jam menunjukkan pukul 8.30. Dia punya waktu kurang dari 3 jam untuk mendapatkan uang ratusan juta. Matanya menyapu ruangan, mencari sosok Gisela. Tatapannya bukan lagi tatapan ibu mertua, melainkan tatapan predator yang melihat mangsa. Ibu kenapa keringatan begitu? Tegur Haikal yang baru muncul, tampak gagah dengan beskap putihnya. Nggak apa-apa, Kal. Ibu cuma terharu. Bohong Bu Yola cepat, menyeka keringat dingin di dahinya dengan tisu. Dia memeluk lengan anaknya erat-erat. Kamu harus pastikan istrimu nurut sama ibu ya nanti. Ingat, surga di telapak kaki ibu. Haikal hanya mengangguk patuh, tidak menyadari ibunya sedang merencanakan sabotase terhadap pernikahannya sendiri. Prosesi akad nikah dimulai. Suasana ruangan menjadi hening dan sakral. Di tengah ruangan, meja akad telah disiapkan. Pak Arman, ayah Gisela, duduk berhadapan dengan Haikal. Penghulu duduk di tengah, sementara Gisela duduk di samping Haikal dengan kepala tertunduk santun. Jantung Gisela berdegup kencang saat tangan ayahnya menjabat erat tangan Haikal. Saudara Haikal bin almarhum Bapak Ridwan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya, Gisela Arman, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan logam mulia 50 gram dibayar tunai. Suara Pak Arman bergetar, berat,
penuh wibawa namun menyeratkan kerelaan melepas putri satu-satunya. Saya terima nikah dan kawinnya Gisela Arman binti Arman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Haikal menjawab lantang dalam satu tarikan napas. Bagaimana saksi? Sah. Sah. Kata, sah, menggema di ruangan, diikuti hamdalah serempak dari para hadirin. Gisela merasakan air mata menetes. Dia resmi menjadi istri. Dia melirik Haikal yang tersenyum lega, lalu melirik ke arah kursi keluarga pria. Di sana, Bu Yola juga tersenyum. Tapi senyum itu aneh. Itu bukan senyum haru seorang ibu. Itu senyum kemenangan. Gisela melihat Bu Yola melirik jam tangannya dengan cemas, lalu menatap Gisela dengan intensitas yang membuat bulu kuduk berdiri. Setelah penandatanganan buku nikah, MC mengarahkan pengantin untuk menuju pelaminan guna melangsungkan prosesi sungkeman. Gisela berjalan beriringan dengan Haikal. Kakinya terasa berat, seolah lantai marmer itu berubah menjadi lumpur hisap. Insting bisnis Gisela, yang terbiasa mendeteksi bahaya dalam negosiasi, menyala terang. Ada yang salah. Dia merencanakan sesuatu. Lagu, Bunda, dari Melly Goeslaw mengalun instrumental, menambah suasana haru biru di atas pelaminan. Lampu sorot meredup, fokus pada pengantin dan orang tua. Gisela pertama kali bersimpuh di kaki Pak Arman. Ayahnya yang biasanya tegas dan kaku itu kini menangis. Tangan tuanya mengusap kepala Gisela dengan gemetar. Jadilah istri yang baik, nak. Jaga kehormatan dirimu dan suamimu. Kalau ada apa-apa, rumah Bapak selalu terbuka buat kamu, bisik Pak Arman. Kalimat terakhir itu terasa seperti firasat seorang ayah. Iya, Pak. Gisel sayang Bapak. Isak Gisela tulus. Kemudian, giliran Haikal sungkem pada ibunya. Bu Yola memeluk Haikal histeris, tangisannya terdengar sangat keras, bahkan sedikit berlebihan untuk ukuran mikrofon yang menyala. Anakku sayang, jangan lupakan ibu ya, nak. Ibu berkorban banyak buat kamu, ratap Bu Yola. Tamu-tamu undangan terlihat tersentuh, menyeka air mata mereka. Hanya Gisela yang melihat tangan Bu Yola mencengkeram bahu Haikal terlalu kuat, seolah takut kehilangan aset berharganya. MC kemudian memandu. Selanjutnya, Ananda Gisela memohon doa restu kepada ibu mertua, Ibu Yola. Gisela menarik napas panjang. Dia bergeser, bersimpuh di hadapan wanita yang kini resmi menjadi ibu mertuanya. Bu Yola duduk di kursi pelaminan yang tinggi, menatap ke bawah pada Gisela yang bersujud. Posisi ini memberikan Bu Yola rasa kuasa yang memabukkan. Gisela mencium tangan Bu Yola. Dingin dan lembab. Bu Yola membungkuk, berpura-pura hendak mencium pipi Gisela dan membisikkan doa. Dia merangkul bahu Gisela, menariknya mendekat agar tertutup dari pandangan kamera dan tamu. Tangan kanannya mematikan klipon mic di kebayanya sendiri dengan gerakan cepat yang tak terlihat. Namun, Bu Yola lupa satu hal fatal. Klipon mic milik Gisela masih menyala. Meski posisinya agak tertutup selendang, ia masih bisa menangkap suara jarak dekat jika cukup keras. Waktu seakan melambat. Di tengah alunan musik yang menyayat hati, Bu Yola mendekatkan bibirnya ke telinga kanan Gisela. Semua orang mengira Bu Yola sedang memberikan wejangan pernikahan yang menyentuh. Fotografer membidik momen, keakraban, menantu dan mertua ini dari berbagai sisi. Lalu, bisikan itu datang. Bukan doa, melainkan racun. Dengar baik-baik, Gisel. Suara Bu Yola terdengar rendah, tajam, dan penuh tekanan. Sangat kontras dengan wajah sedih yang ia tampilkan ke arah hadirin. Gisela membeku, tapi dia tidak mengangkat kepalanya. Dia tetap dalam posisi sungkem, mendengarkan. Di luar sana ada penagih utang yang mau menghancurkan rumahku, kalau aku tidak bayar 300 juta siang ini. Aku tahu kamu punya uangnya. Transfer aku 500 juta sekarang juga, atau kasih kunci mobil mewahmu beserta BPKB-nya. Gisela diam. Keheningan itu membuat Bu Yola semakin agresif. Dia mencengkeram lengan Gisela, hingga kuku-kukunya menancap di kulit balik kebaya. Kalau kamu menolak. Bu Yola memberi jeda dramatis. Begitu aku lepaskan pelukan ini, aku akan ambil mikrofon itu. Aku akan teriak sambil menangis. Aku akan bilang ke semua orang, ke ayahmu yang terhormat itu, ke teman-teman kantormu, bahwa kamu sebenarnya wanita murahan. Aku akan bilang kamu sedang hamil 2 bulan,
dan itu bukan anak Haikal. Darah Gisela berdesir hebat. Tuduhan itu begitu spesifik dan menjijikkan. Haikal pasti percaya ibunya, lanjut Bu Yola dengan nada licik. Dan ayahmu? Mantan hakim terhormat itu pasti kena serangan jantung kalau dengar putrinya hamil anak haram di hari pernikahan. Reputasimu hancur, kariermu tamat. Pilih mana? Uang atau aib? Bu Yola menarik wajahnya sedikit, menatap mata Gisela dari jarak dekat, mencari ketakutan di sana. Dia mengharapkan Gisela gemetar, memohon ampun, dan segera mengangguk tanda setuju. Gisela masih dalam posisi bersimpuh. Namun, di dalam kepalanya, badai kepanikan hanya berlangsung selama 3 detik pertama. Detik pertama, shock. Bagaimana bisa seorang ibu tega melakukan ini di hari bahagia anaknya sendiri? Detik kedua, marah. Keinginan untuk menampar wajah munafik itu begitu kuat. Detik ketiga, logika. Otak kiri Gisela mengambil alih komando. Sebagai seorang manajer keuangan, Gisela terlatih menghadapi krisis. Dia menganalisis ancaman Bu Yola. Tuntutan, uang 500 juta atau mobil. Leverage, senjata isu kehamilan dengan pria lain. Validitas senjata, 0 besar. Sebuah senyum tipis, hampir tak terlihat, muncul di bibir Gisela. Senyum yang dingin. Wanita bodoh, batin Gisela. Kalau ibu mau memfitnahku, seharusnya ibu riset dulu kondisi medis menantumu. Tuduhan hamil itu adalah blunder fatal. Jika Bu Yola menuduh Gisela selingkuh, mungkin orang masih bisa ragu. Tapi menuduh hamil? Gisela punya bukti medis autentik yang bisa mematahkan itu dalam hitungan detik. Dan bukti itu ada di dalam tas yang dipegang Rina, hanya berjarak 5 meter darinya. Rasa takut Gisela menguap, berganti dengan keberanian yang dingin. Dia tidak akan membiarkan dirinya diperas seumur hidup. Jika dia memberi uang sekarang, Bu Yola akan datang lagi bulan depan, tahun depan, selamanya. Rantai ini harus diputus sekarang. Di sini, di depan semua orang. Gisela mengangkat kepalanya perlahan. Dia menatap mata Bu Yola. Tidak ada air mata di mata Gisela. Tatapannya tajam, setajam mata elang. Ibu yakin mau main ancam-ancaman di sini? Bisik Gisela pelan. Bu Yola terkejut melihat reaksi yang tidak sesuai harapan. Jangan tantang aku, Gisel. Cepat angguk. Gisela berdiri perlahan. Dia tidak mengangguk. Dia menepis tangan Bu Yola dari bahunya dengan gerakan tegas namun anggun. Gisela menoleh ke samping panggung, tempat Rina berdiri siaga. Gisela memberikan kode tangan, kode yang sering dia pakai di kantor saat meeting genting. Bawa berkasnya. Rina, yang sigap, langsung berjalan naik ke pelaminan membawa tas tangan mutiara itu. Haikal, yang duduk di sebelah, mulai bingung. Sel? Kenapa? Kok berdiri? Belum selesai doanya. Gisela tidak menjawab Haikal. Dia mengambil tas itu dari Rina, lalu mengambil sesuatu yang lain, mikrofon utama. Bu Yola mulai panik. Apa yang mau kamu lakukan? Duduk, desisnya tanpa suara. Gisela menyalakan mikrofon itu. Suara feedback berdenging sedikit, membuat seluruh tamu undangan terdiam dan menoleh ke pelaminan. Musik berhenti. Mohon maaf hadirin sekalian. Suara Gisela terdengar tenang, namun menggelegar ke seluruh penjuru ballroom. Prosesi ini harus saya hentikan sebentar. Ada transaksi mendesak dari ibu mertua saya yang harus diselesaikan sekarang juga. Wajah Bu Yola berubah pucat pasi. Jebakannya baru saja berbalik arah, dan dia tidak punya tempat untuk lari. Suara feedback mikrofon yang berdenging tadi telah lenyap, menyisakan keheningan yang mencekam di Grand Ballroom. Ribuan pasang mata kini tertuju pada Gisela yang berdiri tegak di tengah pelaminan, memegang mikrofon dengan tangan yang stabil, sementara Bu Yola duduk terpaku dengan wajah pucat di kursinya. Haikal, yang merasa situasi mulai tidak terkendali, bangkit dan mencoba meraih lengan istrinya. Sel, kamu ngapain? Ini bukan waktunya pidato. Ayo duduk, kita lanjutkan sungkeman. Gisela menepis tangan Haikal pelan namun tegas. Dia tidak menatap suaminya. Tatapannya terkunci lurus ke arah tamu undangan, khususnya ke meja bundar VIP di mana ayahnya, Pak Arman, duduk bersama kolega-kolega hukumnya. Mohon maaf atas gangguan ini,
Suara Gisela terdengar jernih, nada bicaranya tenang dan terukur seperti sedang memimpin rapat direksi, bukan seperti pengantin yang sedang emosional. Saya diajarkan oleh ayah saya bahwa kejujuran adalah fondasi sebuah pernikahan. Namun, baru saja, di momen sakral sungkeman tadi, Ibu Yola, mertua saya, memberikan sebuah ultimatum bisnis yang rasanya tidak etis jika saya simpan sendiri. Pak Arman berdiri perlahan dari kursinya, naluri hakimnya mendeteksi ketidakberesan. Wajahnya menegang. Bu Yola yang menyadari bahaya mulai bangkit. "Gisel, jaga mulutmu. Kamu mabuk ya?" Teriaknya tanpa mikrofon, suaranya terdengar cempreng dan panik. Dia berusaha merebut mikrofon dari tangan Gisela, tapi Gisela mundur selangkah dengan anggun, menghindari sergapan itu. "Jangan sentuh saya, Bu," kata Gisela dingin lewat pengeras suara. "Ibu yang memulai permainan ini. Sekarang biarkan saya menyelesaikannya." Gisela menarik napas panjang, lalu menatap tajam ke arah lensa kamera videografer yang masih merekam, sengaja memastikan ini terdokumentasi. "Hadirin sekalian," Gisela memulai, suaranya lantang. "Baru saja, saat saya bersimpu di kakinya, Ibu Yola berbisik, 'Transfer 500 juta atau belikan Pajero sekarang juga, atau aku akan berteriak bahwa kamu hamil anak pria lain.'" Kalimat itu meledak seperti bom di tengah ruangan. Suara kaget, gasps, terdengar serempak dari para tamu. Bisik-bisik mulai berdengung riuh. Haikal ternganga, menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. "Ibu ngomong begitu?" Bu Yola sadar dia tersudut. Dalam kepanikan, dia memilih strategi pertahanan klasik para manipulator, playing victim. "Bohong!" jerit Bu Yola histeris, air mata buayanya langsung tumpah. Dia menunjuk-nunjuk wajah Gisela. "Dia pembohong. Dia memfitnah saya untuk menutupi aibnya sendiri. Asal kalian tahu, dia memang hamil. Dia wanita tidak benar. Saya punya buktinya, dia sering mual-mual." Tuduhan itu membuat suasana makin kacau. Beberapa tamu dari pihak keluarga Haikal mulai memandang sinis ke arah perut Gisela. Pak Arman terlihat siap meledak. Wajahnya merah pada menahan amarah, tangannya mengepal di atas meja. Reputasi keluarga Arman sedang dipertaruhkan di sini. "Haikal, istrimu ini hamil sama laki-laki lain. Ceraikan dia sekarang," hasut Bu Yola, memanfaatkan keraguan anaknya. Haikal tampak bingung. Matanya beralih antara ibunya yang menangis meraung-raung dan istrinya yang berdiri dingin seperti patung es. "Gisel, apa itu benar?" tanya Haikal lirih, suaranya bergetar. Keraguan di mata suaminya itu adalah tusukan terakhir yang membunuh sisa cinta Gisela. Gisela tersenyum miris. "Terima kasih, Kal, karena sudah meragukanku. Itu mempermudah segalanya." Gisela menoleh ke samping. Tatapannya bertemu dengan Rina, asisten pribadinya yang berdiri siaga di tepi pelaminan. Tanpa perlu kata-kata, Rina mengerti kode itu. Dengan langkah cepat namun hati-hati agar tidak tersandung kain batiknya, Rina naik ke panggung dan menyerahkan tas pesta kecil berhias mutiara, tas yang sejak akad nikah tadi dijaganya seperti menjaga kode nuklir. Suasana di Grand Ballroom itu begitu hening hingga suara gesekan kain kebaya Gisela saat menerima tas itu terdengar jelas melalui mikrofon yang masih menyala. Ribuan pasang mata menahan napas. Di sisi lain pelaminan, mata Bu Yola membelalak. Ada kilatan harapan yang tamak di sana. Dalam kepanikan otaknya yang mulai kacau, dia salah mengartikan situasi. Dia mengira Gisela menyerah. Dia mengira Gisela takut aibnya terbongkar dan memutuskan untuk memberikan kunci mobil atau buku tabungan saat itu juga. "Nah, begitu dong," desis Bu Yola pelan, namun gestur tubuhnya yang condong ke depan menunjukkan ketidaksabaran. "Anak pintar. Cepat kasih ke ibu, nanti ibu bilang ke semua orang kalau ibu cuma salah paham." Gisela mendengar desisan itu. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum yang tak sampai ke mata. Senyum yang dingin dan mematikan. Tangan Gisela yang lentik membuka klip tas mutiara itu. Klik. Dia tidak merogoh kunci mobil Pajero. Dia tidak mengeluarkan setumpuk uang tunai. Tangan Gisela menarik keluar sebuah benda pipih, tebal, dan resmi. Sebuah map dokumen medis berwarna coklat tua dengan logo emas Rumah Sakit Medika Pusat tercetak jelas di sampulnya. Wajah Bu Yola berubah drastis.
Senyum tamaknya luntur, digantikan oleh kerutan bingung. Apa itu? Surat tanah? Sertifikat rumah? Tanyanya dengan suara bergetar, mencoba menebak aset apa yang diberikan menantunya. Gisela tidak menjawab. Dia memegang map itu dengan kedua tangan, lalu menatap lurus ke arah meja bundar VIP di barisan paling depan, tepat di sebelah meja ayahnya. Dokter Prasetyo, panggil Gisela lewat mikrofon. Suaranya bergema, tenang namun penuh otoritas. Om, mohon maaf saya harus melibatkan Om dalam drama keluarga ini. Bisakah Om naik ke panggung sebentar? Saya butuh saksi ahli yang sumpah jabatannya bisa dipercaya 100%. Semua kepala menoleh ke arah Dokter Prasetyo. Pria parubaya berambut memutih itu tampak terkejut sesaat. Namun sebagai dokter senior yang sudah memakan asam garam kehidupan, dia segera memahami gawatnya situasi. Dia mengangguk hormat pada Pak Arman di sebelahnya, lalu berdiri merapikan jas batiknya. Langkah kaki Dokter Prasetyo menaiki tangga pelaminan terasa seperti dentang lonceng kematian bagi Bu Yola. Tunggu. Siapa dia? Bu Yola mulai panik. Dia mencoba maju untuk merebut map di tangan Gisela. Jangan kasih lihat orang asing. Itu urusan dapur kita. Gisel, jangan kurang ajar kamu. Gisela dengan sigap memindahkan map itu ke tangan kirinya, menjauhkannya dari jangkauan Bu Yola, sementara tangan kanannya menahan bahu ibu mertuanya dengan kekuatan yang mengejutkan. Diam dan dengarkan, Bu, bisik Gisela tajam, tanpa mikrofon kali ini, khusus untuk telinga Bu Yola. Ibu sudah menyalakan api, sekarang jangan lari saat apinya membesar. Dokter Prasetyo kini sudah berdiri di samping Gisela. Wajahnya serius. Gisela menyerahkan map tersebut dengan sopan. Dok, kata Gisela kembali menggunakan mikrofon, memastikan setiap suku katanya terdengar jelas hingga ke sudut ruangan. Ibu mertua saya baru saja menuduh saya hamil 2 bulan dengan pria lain di hadapan semua tamu terhormat ini. Tolong, sebagai dokter yang menangani saya selama 5 tahun terakhir, bacakan isi rekam medis di halaman pertama. Bacakan dengan lantang agar tidak ada lagi fitnah yang simpang siur. Dokter Prasetyo menerima map itu. Dia mengenakan kacamata bacanya perlahan. Gerakannya yang tenang dan profesional sangat kontras dengan Bu Yola yang kini gemetar hebat. Keringat dingin mulai melunturkan bedak tebal di dahinya. Bu Yola merasakan firasat yang sangat buruk. Jantungnya berdegup menyakitkan. Dia menatap perut Gisela yang rata di balik kebaya ketat itu. Kenapa dia berani sekali? Batin Bu Yola menjerit. Kecuali tuduhanku salah total. Dokter Prasetyo membuka map itu. Suara kertas yang dibalik terdengar renyah di keheningan ruangan. Dia mendekatkan mikrofon ke mulutnya. Ini adalah dokumen asli. Rekam medis patologi anatomi nomor 0045/2021 atas nama pasien Gisela Arman. Suara bariton Dokter Prasetyo mengisi ruangan, berat dan meyakinkan. Haikal, yang sejak tadi duduk lemas seperti orang linglung, kini mendongak. Dia menatap istrinya dan dokter itu bergantian. Dia samar-samar ingat Gisela pernah operasi, tapi dia tidak pernah mau tahu detailnya karena takut darah. Tertanggal 15 Mei, 3 tahun yang lalu, lanjut Dokter Prasetyo. Dia berhenti sejenak, menatap audiens untuk memberikan penekanan. Pasien menjalani prosedur operasi besar. Gisela berdiri tegak, dagunya terangkat. Dia tidak malu. Dia justru merasa ini adalah momen pembuktian kemenangannya atas Mau 3 tahun lalu, yang kini menjadi senjata kemenangannya atas mertua yang jahat. Operasi histerektomi total, Dokter Prasetyo membaca istilah medis itu dengan jelas. Beberapa tamu yang mengerti istilah medis langsung menutup mulut mereka kaget. Namun bagi yang awam, Dokter Prasetyo segera memberikan penjelasan mematikan. Artinya, sambung sang dokter sambil menatap tajam ke arah Bu Yola, saudari Gisela telah mengalami pengangkatan rahim secara menyeluruh akibat komplikasi tumor jinak mioma uteri multipel. Secara medis, dan demi hukum alam. Suara Dokter Prasetyo meninggi sedikit, menghakimi kebodohan tuduhan itu. Mustahil bagi saudari Gisela untuk mengandung janin. Dia tidak memiliki rahim. Kata-kata itu menggantung di udara. Telah membungkam. Bu Yola terhuyung ke belakang seolah baru saja ditampar keras tepat di wajahnya. Matanya nanar menatap map di tangan dokter itu. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan oksigen,
tapi tidak ada suara yang keluar. Tuduhan, hamil anak haram, yang dia jadikan senjata pamungkas, kini berbalik menjadi bukti kebodohan dan kejahatannya yang paling memalukan. Hening. Kali ini keheningan yang berbeda. Bukan keheningan bingung, tapi keheningan shock yang mematikan. Dokter Prasetyo menutup map itu dan menatap Bu Yola dengan pandangan merendahkan. Secara medis, mustahil saudari Gisela bisa hamil, baik dengan suaminya maupun pria lain. Dia tidak memiliki rahim. Gisela mengambil alih mikrofon. Dia melangkah mendekati Bu Yola yang kini wajahnya pucat pasi, seolah darah di tubuhnya tersedot habis. Ibu dengar itu? Tanya Gisela lembut namun menusuk. Tuduhan ibu cacat logika. Ibu menuduh saya hamil anak haram, padahal untuk punya anak sendiri saja saya sudah tidak bisa. Fitnah ibu bukan hanya jahat, tapi bodoh karena kurang riset. Pak Arman di meja VIP menghela napas panjang, lega sekaligus geram. Dia menatap besannya dengan tatapan membunuh. Haikal ambruk ke kursi pelaminan. Dia menatap perut rata Gisela, lalu menatap ibunya. Ibu, kenapa ibu bohong? Ibu bilang Gisel hamil. Ibu cuma... Bu Yola tergagap. Lidahnya keluh. Semua mata memandangnya dengan jijik. Tamu-tamu mulai mencemooh. Dasar mertua gila harta, bisik seseorang yang terdengar jelas. Tapi Gisela belum selesai. Dia masih punya satu hadiah lagi di dalam tasnya. Saya tahu kenapa ibu nekat memfitnah saya, kata Gisela. Karena ibu dikejar utang, kan? Utang judi slot dan pinjol senilai 300 juta yang jatuh tempo hari ini. Gisela merogoh tasnya lagi. Dia mengeluarkan selembar kertas persegi panjang. Sebuah cek tunai. Gisela memegang cek itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya, termasuk Bu Yola. Lihat ini, Bu, tanya Gisela. Mata Bu Yola membelalak. Dia mengenali bentuk kertas itu. Itu cek bank. Dia melihat angka yang tertulis di sana, meski samar dari jauh, dia tahu jumlahnya besar. Harapan tiba-tiba menyala di mata serakahnya. Apakah Gisela masih mau membayarnya demi menghentikan drama ini? Ini cek senilai 350 juta rupiah, Gisela mengumumkan. Tadinya, cek ini sudah saya tanda tangani pagi ini. Niat saya, saat sungkeman tadi, saya mau berikan ini diam-diam ke tangan ibu. Saya mau lunasi semua utang ibu supaya ibu bisa hidup tenang di masa tua tanpa dikejar debt collector. Bu Yola ternganga. Kakinya lemas. Dia baru saja memfitnah orang yang berniat menyelamatkannya. Gisel, ibu hilaf? Nak, maafkan ibu. Bu Yola mencoba maju, tangannya menggapai-gapai cek itu. Gisela tersenyum dingin. Maaf, Bu. Niat baik itu sudah mati saat ibu membisikkan ancaman tadi. Suara kertas dirobek terdengar nyaring di depan mikrofon. Gisela merobek cek ratusan juta itu menjadi 2. Lalu 4. Lalu 8. Tidak a. Jeritan Bu Yola memecahkan gedung. Itu bukan jeritan akting. Itu adalah jeritan murni dari jiwa yang hancur. Dia melihat uang 350 juta, tiket kebebasannya dari penjara utang, berubah menjadi sampah kertas di lantai marmer. Bu Yola histeris. Dia mencoba memunguti potongan kertas itu seperti orang gila. Jangan dirobek. Jangan. Uangku. Itu uangku. Gisela mundur, membiarkan mertuanya merangkak-rangkak memalukan di lantai. Sekarang, silakan ibu urus sendiri tamu tak diundang yang menunggu di parkiran, kata Gisela dingin. Dia meletakkan mikrofon di kursi, berbalik badan, dan berjalan menghampiri ayahnya tanpa menoleh lagi ke arah Haikal maupun Bu Yola. Di belakangnya, Bu Yola menjerit-jerit sambil memegangi dadanya, napasnya sesak oleh kepanikan dan penyesalan yang terlambat. Drama pelaminan itu berakhir dengan runtuhnya harga diri sang mertua serakah. Jeritan Bu Yola perlahan mereda menjadi isak tangis yang memilukan, namun tidak ada satupun tangan yang terulur untuk membantunya berdiri. Para tamu undangan memandang dengan tatapan campur aduk, jijik, kasihan, dan shock. Pak Arman, dengan wibawa seorang mantan hakim tinggi, mengambil alih situasi. Dia memberi isyarat kepada petugas keamanan hotel. Tolong amankan wanita ini ke ruang belakang. Jangan biarkan dia membuat keributan lebih lanjut di sini,
perintah Pak Arman tegas. Dan MC, tolong umumkan bahwa acara selesai. Bubar jalan. Dua satpam berbadan tegap mengangkat Bu Yola yang lemas. Kaki wanita itu terseret di lantai marmer. Tangannya masih mengepal memegang potongan kertas cek yang tak lagi berharga. Riasannya luntur, membuat wajahnya tampak seperti topeng yang meleleh. Di saat bersamaan, keributan lain terjadi di pintu masuk ballroom. 3 orang pria berjaket kulit dengan tampang sangar menerobos masuk. Mereka adalah debt collector yang sejak pagi memantau dari parkiran. Mereka melihat keributan di panggung lewat live streaming tamu undangan di media sosial dan sadar bahwa target mereka, Bu Yola, ada di dalam. "Mana Ibu Yola?" teriak salah satu pria itu. "Dia janji bayar jam 11 siang ini." Haikal, yang masih terpaku di kursi pelaminan, tersentak. Dia melihat ibunya digelandang satpam di sisi kiri, dan preman penagih utang di sisi kanan. Realitas menghantamnya dengan telak. Ibunya bukan korban. Ibunya adalah kriminal yang menjerat dirinya sendiri. Kekacauan itu menjadi tontonan memalukan yang sempurna. Pesta pernikahan mewah itu berubah menjadi tempat kejadian perkara. 1 jam kemudian, suasana sudah lebih terkendali. Tamu-tamu sudah pulang dengan membawa gosip paling panas tahun ini. Gisela berada di ruang rias pengantin, sedang menghapus makeupnya dengan gerakan kasar. Dia ingin segera melepaskan semua atribut pernikahan ini. Pintu terbuka. Haikal masuk dengan wajah kusut. Matanya merah dan bengkak. "Sel?" panggilnya lirih. Dia mencoba mendekat, tapi Rina, asisten Gisela, langsung pasang badan menghalangi. "Biarkan dia bicara, Rin," kata Gisela dingin. Dia memutar kursi riasnya menghadap Haikal. Haikal langsung berlutut di lantai. "Maafkan aku, Sel. Demi Allah, aku nggak tahu ibu punya utang judi sebanyak itu. Aku nggak tahu dia bakal nekat fitnah kamu hamil. Tolong, jangan tinggalkan aku. Kita baru akad 2 jam yang lalu." Gisela menatap suaminya, atau lebih tepatnya, pria yang baru saja menikahinya, dengan tatapan kosong. "Masalahnya bukan cuma utang ibumu, Kal," ucap Gisela pelan. "Masalahnya adalah kamu." Haikal mendongak, bingung. Aku korban juga, Sel. Tadi, saat ibumu teriak aku hamil anak orang lain kamu ragu," potong Gisela tajam. "Aku melihat matamu, Kal. Kamu menatap perutku. Kamu bertanya, apa itu benar? Kamu lebih percaya teriakan histeris ibumu daripada integritas wanita yang sudah 2 tahun kamu kenal." Haikal terdiam, skakmat. Seorang suami seharusnya menjadi pelindung pertama istrinya dari fitnah, bahkan jika fitnah itu datang dari ibunya sendiri. Tapi kamu diam. Kamu membiarkan aku berjuang sendirian di panggung itu. Gisela melepaskan cincin kawin dari jari manisnya. Cincin emas putih bertahta berlian itu berdenting saat jatuh ke lantai ubin. "Aku tidak bisa hidup dengan laki-laki yang tidak punya tulang punggung. Pernikahan ini batal demi hukum. Kita belum duhul, bersatu, jadi prosesnya akan lebih mudah. Urus ibumu, Kal. Dia butuh psikiater dan pengacara, bukan menantu kaya." Gisela mengambil tasnya, melangkah keluar ruangan tanpa menoleh lagi, meninggalkan Haikal yang menangis memeluk lutut di lantai yang dingin. Gisela melangkah keluar dari pintu kaca otomatis lobi hotel. Udara panas Jakarta yang bercampur polusi langsung menyergap wajahnya, kontras dengan sejuknya pendingin ruangan di dalam ballroom. Dia menarik napas panjang, mencoba membuang sisa-sisa aroma bunga melati pesta yang kini terasa memuakkan baginya. Dia berjalan menuju area parkir VIP, tempat sedan BMW hitam miliknya terparkir manis. Namun, langkahnya terhenti ketika mendengar suara keributan dari arah parkiran umum, sekitar 20 meter di sebelah kiri. Suara bentakan kasar dan jeritan wanita yang familiar memecah keramaian siang itu. Di sana, di samping sebuah Toyota Innova tua berwarna perak yang catnya mulai kusam, sebuah drama realita sedang berlangsung, jauh lebih brutal daripada drama di pelaminan tadi. 3 orang pria berbadan besar dengan jaket kulit lusuh mengelilingi Bu Yola dan Haikal. Salah satu dari mereka, pria dengan tato di leher, sedang menarik paksa kunci kontak mobil dari tangan Haikal yang gemetar. "Jangan, Bang. Tolonglah. Ini satu-satunya kendaraan kami." Haikal memohon,
suaranya pecah karena panik. Dia berusaha menahan tangan preman itu, tapi tenaga arsitek yang jarang olahraga itu tidak ada apa-apanya dibanding tenaga penagih utang lapangan. "Banyak omong lu," bentak si preman, mendorong dada Haikal dengan keras hingga pria itu terhuyung dan jatuh terduduk di aspal panas. "Emak lu janji bayar jam 11 siang ini. Katanya dapat duit dari mantu kaya. Mana buktinya?" "Kosong." Bu Yola, yang masih mengenakan kebaya seragam yang kini kusut dan berantakan, menangis histeris sambil memeluk kap mesin mobilnya. Itu pemandangan yang menyedihkan sekaligus memalukan. Beberapa tamu undangan yang baru keluar hotel terlihat berhenti sejenak, berbisik-bisik, bahkan ada yang diam-diam merekam dengan ponsel dari kejauhan. "Jangan ambil mobil ibu, nanti ibu pulang naik apa?" ratap Bu Yola, air matanya melunturkan maskara hingga wajahnya tampak menakutkan. "Gisel pasti bayar. Tunggu sebentar lagi." Gisela berdiri mematung di dekat pilar lobi, menyaksikan semua itu dengan tatapan datar di balik kacamata hitamnya. Dia melihat Haikal yang tidak berdaya di aspal. Dia melihat mertuanya yang rela mengemis pada preman demi harta benda. "Ini bukan keluargaku lagi," batin Gisela. Dia memantapkan hati, lalu melanjutkan langkahnya menuju mobil BMW-nya. Suara langkah hak tinggi Gisela yang mengetuk paving block membuat Bu Yola menoleh. Mata wanita tua itu membelalak saat melihat sosok menantunya, atau mantan menantunya, berjalan tenang hanya beberapa meter darinya. Harapan gila kembali muncul di mata Bu Yola. Dia melepaskan pelukannya dari mobil Innova dan berlari tertatih-tatih menghampiri Gisela. "Gisel, Gisel, tolong ibu." Bu Yola menghadang langkah Gisela tepat di depan pintu mobil BMW. Tangannya yang kotor bekas debu kap mesin mencoba meraih tangan Gisela, tapi Gisela mundur selangkah dengan sigap. "Minggir, Bu," ucap Gisela dingin. "Kamu nggak lihat ibu diperlakukan seperti binatang sama mereka?" Bu Yola menunjuk ke arah penagih utang yang kini sudah berhasil menyalakan mesin Innova itu. "Bayarkan utang ibu, Nak. Tadi kan kamu sudah bawa ceknya. Tulis ulang saja. Kamu kaya, uang segitu nggak ada artinya buat kamu." Gisela menatap wajah wanita di hadapannya. Tidak ada rasa bersalah di mata itu, hanya ada ketakutan kehilangan materi. Bahkan di titik terendahnya, Bu Yola masih menghitung kekayaan Gisela, bukan memikirkan perasaan Gisela yang difitnah hamil. "Uang itu sangat berarti, Bu," jawab Gisela tajam. "Uang itu hasil kerja keras saya bertahun-tahun, banting tulang sampai sakit. Dan ibu mau merampasnya dengan cara memfitnah kehormatan saya." "Ibu hilaf. Ibu terdesak," jerit Bu Yola. Haikal kini sudah berdiri, berjalan terpincang-pincang mendekat. Dia menatap Gisela dengan tatapan memelas. "Sel, tolonglah, kasihan ibu. Sekali ini saja. Habis ini kita nggak akan minta apa-apa lagi." Gisela menggeleng pelan, senyum miris tersungging di bibirnya. "Kalian ingat kertas yang saya robek di panggung tadi?" tanya Gisela. "Itu bukan cuma kertas cek. Itu adalah tiket kalian menuju hidup tenang. Tiket itu sudah saya berikan, tapi ibu sendiri yang membakarnya dengan keserakahan." Gisela membuka pintu mobilnya. Dia masuk dan duduk di jok kulit yang nyaman. Bu Yola mencoba menahan pintu agar tidak ditutup, jari-jarinya mencengkeram bingkai jendela. "Jangan pergi. Gisel, kamu menantu durhaka kalau membiarkan mertuamu sengsara," teriak Bu Yola, kembali menggunakan manipulasi emosi. Gisela menatap mata Bu Yola dari dalam mobil. "Saya bukan menantu ibu lagi. Dan ibu bukan tanggung jawab saya lagi. Silakan nikmati hasil panen dari apa yang ibu tanam." Dengan gerakan tegas, Gisela menarik pintu mobil itu. Bu Yola terpaksa menarik tangannya agar tidak terjepit. Blam! Pintu tertutup rapat. Suara bising dari luar, teriakan Bu Yola, raungan mesin Innova yang dibawa kabur penagih utang, bisik-bisik orang, seketika teredam oleh kekedapan kabin mobil mewah itu. Gisela menekan tombol start. Mesin menderu halus. Dia memasang sabuk pengaman, lalu memutar kemudi perlahan keluar dari area parkir. Dari kaca spion tengah, dia melihat pemandangan terakhir yang akan selalu dia ingat sebagai pengingat untuk tidak pernah menoleh ke belakang. Haikal memeluk ibunya yang merosot histeris di aspal parkiran yang panas, sementara mobil Innova kebanggaan mereka melaju pergi di bawah orang asing, meninggalkan asap knalpot hitam yang perlahan menghilang di udara Jakarta.
Gisela tidak menangis. Dia justru merasa dadanya yang sesak sejak pagi kini terasa lapang. Dia menginjak gas, meninggalkan masa lalu itu di belakang punggungnya selamanya. 1 minggu setelah tragedi di Grand Ballroom, suasana di kantor firma hukum Pak Arman terasa beku. Tidak ada lagi dekorasi bunga melati atau kebaya mewah. Yang ada hanya tumpukan berkas perkara di atas meja mahoni yang dingin, memisahkan dua kubu yang kini berseberangan. Gisela duduk dengan punggung tegak, mengenakan setelan blazer hitam formal. Wajahnya minim ekspresi, matanya tersembunyi di balik kacamata hitam yang baru dilepasnya saat duduk. Di sebelahnya, pengacara keluarga Arman sedang menyusun dokumen dengan rapi. Di seberang meja, Haikal duduk menunduk. Dia tampak kacau. Kemejanya kusut, wajahnya tirus dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menandakan kurang tidur berhari-hari. Dia datang sendirian, tanpa didampingi pengacara, karena memang tidak ada uang untuk menyewanya. Haikal, suara Gisela memecah keheningan. Dingin, tanpa nada kemarahan, hanya nada lelah yang final. Silakan baca dokumen di depanmu. Itu gugatan pembatalan pernikahan, fasah, yang diajukan ayahku atas namaku. Haikal mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Sel, apa harus sampai begini? Kita baru menikah hitungan jam saat itu. Kita bahkan belum sempat bicara berdua dari hati ke hati. Apa nggak ada kesempatan kedua? Aku janji akan menjauhkan ibu dari kita. Gisela menatap laki-laki yang pernah dicintainya itu dengan tatapan iba, namun iba yang berjarak. Haikal, pernikahan itu bukan cuma soal cinta dua orang. Itu soal penyatuan dua keluarga dan nilai-nilai hidup, jawab Gisela tenang. Kamu membiarkan ibumu merencanakan pemerasan terstruktur di hari paling sakral kita. Dan yang lebih parah, saat fitnah keji itu keluar, bahwa aku hamil anak haram, kamu diam. Kamu ragu. Keraguanmu itu adalah pengkhianatan terbesar. Haikal mencoba menyela, aku shock, Sel, aku bingung. Pemimpin rumah tangga tidak boleh bingung saat kehormatan istrinya diinjak-injak, potong Gisela tajam. Dokumen itu menyatakan pernikahan kita dibatalkan demi hukum, karena adanya unsur penipuan karakter dan perbuatan tidak menyenangkan yang berat. Karena kita belum duhul, berhubungan suami istri, prosesnya akan lebih cepat. Tanda tangani saja, supaya kita berdua bisa move on. Tangan Haikal gemetar saat mengambil pulpen. Dia tahu dia tidak punya posisi tawar. Ayah Gisela adalah mantan hakim tinggi yang disegani. Melawan keluarga Arman di meja hijau, hanya akan mempermalukan dirinya lebih jauh. Dengan berat hati, Haikal membubuhkan tanda tangannya. Tinta hitam di atas kertas putih itu, resmi mengakhiri status suami istri yang hanya bertahan seumur jagung. Namun, urusan belum selesai. Pengacara Gisela menyodorkan berkas kedua. Kali ini map berwarna merah. Apa ini? Tanya Haikal, suaranya parau. Itu salinan laporan polisi, jawab Gisela. Pagi ini, tim hukum kami sudah resmi melaporkan Ibu Yola ke Polda Metro Jaya. Mata Haikal terbelalak. Dia bangkit dari kursinya, emosinya meledak. Sel, kamu tega? Ibuku sekarang sakit di rumah. Dia kena serangan jantung ringan gara-gara dikejar debt collector kemarin. Rumah kami mau disita. Sekarang kamu mau penjarakan dia juga? Gisela tidak bergeming. Dia menatap ledakan emosi Haikal dengan ketenangan yang menakutkan. Haikal, dengar logika saya, ucap Gisela perlahan namun penuh penekanan. Ibumu menuduh saya hamil di luar nikah di depan ratusan orang dan kamera yang menyala. Video potongannya sudah beredar di grup-grup WhatsApp, meski wajah saya diburamkan. Orang-orang mulai bergosip. Reputasi saya sebagai profesional dan nama baik keluarga ayah saya tercemar. Gisela condong ke depan, menatap tajam mata Haikal. Kalau saya diam saja dan hanya menceraikanmu, orang akan berpikir tuduhan itu benar, dan saya membungkam kalian dengan uang perceraian. Saya tidak bisa membiarkan itu. Saya butuh putusan pengadilan yang menyatakan Ibu Yola bersalah atas fitnah dan pencemaran nama baik, pasal 310 dan 311 KUHP, serta percobaan pemerasan, pasal 368 KUHP. Saya butuh bukti hitam di atas putih bahwa saya bersih. Haikal ternganga. Dia baru menyadari betapa jauh cara berpikir Gisela. Wanita ini tidak sedang balas dendam emosional,
dia sedang melakukan manajemen krisis reputasi. Tapi penjara, sel, ibu sudah tua. Haikal memelas, air matanya jatuh. Hukum tidak memandang umur, Kal. Hukum memandang perbuatan, jawab Gisela final. Kalau ibumu sakit, silakan ajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan nanti ke penyidik. Itu hak kalian. Tapi proses hukum akan tetap berjalan. Itu harga yang harus dibayar untuk sebuah keserakahan. Gisela berdiri, merapikan blazernya. Dia mengangguk singkat pada pengacaranya, lalu berbalik menuju pintu keluar tanpa menjabat tangan Haikal. Selamat tinggal, Haikal. Semoga kamu bisa menjadi imam yang lebih baik, entah untuk ibumu atau wanitamu di masa depan. Tapi jelas, bukan untukku. Gisela melangkah keluar dari ruangan ber-AC itu. Saat pintu tertutup, dia bisa mendengar isak tangis Haikal yang pecah di dalam ruangan. Tangisan penyesalan dari seorang anak yang gagal melindungi istrinya dan gagal mendidik ibunya. Di luar gedung, langit Jakarta tampak mendung. Gisela menarik napas panjang, menghirup udara bebas. Beban berat di pundaknya terangkat. Dia tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Akan ada gunjingan, akan ada proses BAP yang melelahkan. Tapi setidaknya, dia berjalan di atas kebenaran. Meja hijau pengadilan dan tinta hitam laporan polisi adalah satu-satunya cara membersihkan noda yang dilemparkan mantan mertuanya. 6 bulan berlalu. Gisela keluar dari gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Dia baru saja mendapatkan promosi menjadi Senior Finance Controller. Wajahnya tampak segar, berseri, dan jauh lebih tenang dibandingkan 6 bulan lalu. Dia berjalan menuju mobilnya, sebuah Pajero Sport baru yang dia beli sendiri bulan lalu. Ironis, mobil yang dulu diminta mertuanya dengan cara memeras, kini dia beli dengan uang keringatnya sendiri untuk kenyamanannya bekerja. Saat memanaskan mesin, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dari foto profilnya, itu Haikal. Wajahnya terlihat kurus dan tua. Sel, apa kabar? Aku dengar kamu promosi, selamat ya. Maaf ganggu. Ibu kondisinya makin parah, butuh obat yang gak dicover BPJS. Kalau kamu ada rezeki lebih, anggap saja sedekah masa lalu. Gisela menatap layar itu selama beberapa detik. Ada rasa iba? Tentu saja. Dia manusia. Tapi kemudian dia teringat bisikan di pelaminan itu. Dia teringat bagaimana harga dirinya diinjak-injak demi uang. Membantu mereka sekarang hanya akan membuat pola itu berulang. Haikal harus belajar bertanggung jawab atas ibunya tanpa mengandalkan wanita lain. Gisela tidak membalas pesan itu. Dia menekan tombol blok. Gisela meletakkan ponselnya, memasukkan persneling, dan menginjak gas. Mobil gagah itu meluncur membelah jalanan Jakarta. Dia tidak memiliki suami. Dia tidak memiliki rahim. Bagi masyarakat awam, mungkin dia wanita yang kurang. Tapi bagi Gisela, dia utuh. Dia memiliki harga diri yang tidak bisa dibeli, karir yang cemerlang, dan kebebasan dari orang-orang toksik. Dia tersenyum menatap jalanan di depan. Mahkotanya bukan di pelaminan, tapi di dalam dirinya sendiri.